Motor India loh, nak tabrak mobil pasti kuat. Ke depan. Ya, kok palunya yang jatuh sih? Sangat tangguh dan kuat khas motor perindapan. Nggak akan hancur walaupun lawan truk saat tabrakan. Tetapi bentuknya kadang wajar untuk ditertawakan. Apa ini, Cok? Jika mendengar nama TVS, sebagian besar masyarakat Indonesia pasti langsung berpikir, Haha, motor perindapan. Rasanya cecok. lah emang iya. Sebuah persepsi yang sudah lama terbentuk karena dominasi merek-merek Jepang yang sudah begitu kuat di pasar Indonesia. Karena merek Jepang sekarang ini makin terpercaya. Rangka aja sampai ada garansinya. Kualitas mesin jangan ditanya. Dan mereka sangat menyejahterakan bengkel-bengkel sekitarnya. Tamatlah sudah kisah kami. Walaupun produknya di Indonesia dianggap ecek-ecek, tetapi TVS sebenarnya adalah raksasa otomotif global. Di negara asalnya, TVS bukan pemain kecil. Mereka memiliki fasilitas produksi modern, volume produksi jutaan unit per tahun, dan reputasi kuat sebagai pabrikan yang konsisten berinovasi di kelas motor harian hingga motor sport ringan. Bahkan kepercayaan dunia terhadap kemampuan engineering TVS sempat terbukti ketika mereka berkolaborasi dengan BMW dalam mengembangkan platform mesin 310cc yang kini dipakai BMW G310R dan G310GS. Fakta ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menggugurkan anggapan bahwa TVS adalah pabrikan kelas bawah. Kata mereka pemuja pabrikan biru dan merah yang selalu ketar-ketir ketika garansi rangka mereka musnah dan motor mereka bisa langsung terbelah. Salah satu ciri khas motor keluaran TVS adalah ketahanan mesin sampai bodi yang luar biasa. Nah, itu apa yang pecah? Ya, malah plat nomor yang dipukul. Suruh lampunya kok malah plat nomor? Motor-motor mereka terkenal bandel, irit, dan tidak rewel meski digunakan pada kondisi ekstrim. Banyak negara dengan kondisi jalan yang jauh lebih berat daripada Indonesia mengandalkan TVS sebagai motor kerja, mulai dari Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika Latin. Yang cukup disayangkan adalah di Indonesia hanya kebagian sedikit model motor matic dari line up global TVS. Padahal di Indonesia adalah salah satu pasar terbesar motor matic sekarang ini. TVS memiliki deretan motor matic yang kualitasnya sering dianggap lebih bagus dari harga yang ditawarkan. Sangat tangguh dan kuat khas motor perindapan. Nggak akan hancur walaupun lawan truk saat tabrakan. Tetapi bentuknya kadang wajar untuk ditertawakan. Apa ini, Cok? Salah satu model motor matic yang menurut kami terbaik dari TVS adalah TVS Ntorq 150 yang terbaru ini. Iya, namanya aneh, seaneh orang-orang di negaranya. Seolah di sini TVS ingin menonjolkan torque atau torsi di motor ini. Walaupun sebenarnya ya mirip-mirip aja sama motor sekelasnya. Motor ini diluncurkan pada September 2025 sebagai versi yang lebih besar dan bertenaga dari versi 125. Dari segi tampilan, motor ini masih mempertahankan siluet sporty yang sekilas masih sama dengan generasi 125 di bagian belakang. Tetapi di bagian depannya sangat berbeda, sangat unik dan sangat agresif.
Di sini lampu utama diletakkan di bagian atas dengan proyektor, sementara lampu DRL dan lampu sein terletak di bagian bawah dengan desain agresif dan futuristik. Terdapat juga winglet mini di sini yang menambah kesan motor ini makin sporty, yang bahkan di motor paling sporty di Indonesia saja belum ada. Fitur Entok 150 hadir dengan paket yang sangat lengkap. Beberapa fitur andalannya meliputi layar TFT jernih yang sudah connected, dilengkapi dengan ABS single channel dan traction control. Selain itu, TVS juga memproduksi motor listrik yang memiliki desain cantik dan menarik, yaitu TVS iQube. Kami sangat menyukai desain ini, bahkan menurut kami, ini jauh lebih bagus dibanding Keong balap ini maupun Fazio kepala jenong ini. Generasi pertamanya diluncurkan di India pada 25 Januari 2020. TVS iQube ini memakai motor hub listrik dan memiliki akselerasi 0-40 km per jam dalam 4,2 detik. TVS resmi memasuki pasar sepeda motor listrik Indonesia dengan iQube melalui anak perusahaannya, yaitu PT TVS Motor Company Indonesia. Harga perkenalan ketika pertama kali masuk ke Indonesia adalah 29,9 juta dan harganya sempat turun signifikan jadi 23 juta karena nggak laku. Desainnya sih bagus, fiturnya juga combo. Ada juga pilihan dengan baterai jumbo. Tapi kalau mau beli ini takutnya langsung pengen salto. Penurunan harga yang signifikan ini juga karena ketatnya persaingan motor listrik di Indonesia yang diserbu merek lokal dan merek-merek dari Cina dengan harga yang sangat kompetitif. Ada juga sistem obesitas Callisto 125 dan juga motor-motor batangan lainnya yang tentu kualitasnya selayaknya motor India. Motor India loh. Nak tabrak mobil pasti kuat yo. Salah satu alasan kenapa TVS kurang bersinar di Indonesia bukan karena kualitas produknya yang buruk, tetapi salah satunya karena lemahnya strategi pemasaran, jaringan dealer yang minim, promosi yang tidak agresif, dan tidak adanya model unggulan yang benar-benar nendang di pasar membuat TVS sulit terlihat. Padahal merek Jepang bisa begitu kuat bukan hanya karena produknya yang bagus, tetapi karena investasi marketing raksasa selama puluhan tahun. Bahkan saking jagonya strategi marketing mereka, kualitas disunat pun sampai kita tidak mengetahuinya. Kalaupun ada yang tahu, mereka tidak mempedulikannya. Yang penting motor yang dibeli mereknya Honda atau Yamaha, yang harga jual kembalinya di atas merek tetangga. TVS tidak melakukan pendekatan sebesar itu, sehingga kesan merek asing yang tidak populer terus melekat. Selain marketing, ada juga faktor besar lain, yaitu mindset pasar Indonesia. Orang Indonesia sudah sangat terbiasa dan nyaman dengan Honda dan Yamaha. Sebenarnya sih Suzuki juga, tetapi karena sekarang mereka lebih memilih jadi pelawak, ya sebagian penggemarnya berpaling ke merek lainnya. Sampai sekarang kedua merek Jepang ini begitu mendominasi, hingga masyarakat Indonesia cenderung skeptis terhadap produk dari negara selain Jepang, termasuk India. Padahal di banyak negara lain, TVS berdiri sejajar dengan Honda dan Yamaha. Bahkan dalam beberapa hal, sering menjadi pilihan utama karena perawatan murah dan kualitas yang tangguh. Lampu depan. Ya, kok palunya yang jatuh sih? TVS sebenarnya adalah pabrikan besar dengan kemampuan engineering yang terbukti kelas dunia. Mereka pernah bekerja sama dengan BMW, menjual motor ke puluhan negara, dan memiliki jajaran produk yang kualitasnya nggak main-main. Sayangnya, kurangnya marketing dan kuatnya dominasi merek Jepang di Indonesia membuat TVS sampai sekarang masih dipandang sebelah mata. Nah, apa ada di antara kalian yang pernah punya motor TVS?
Menurut kalian bagaimana rasanya? Bagaimana perawatan mesinnya? Apa pernah ada masalah di rangka? Atau crankcase dengan lubang menganga?